Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau rendahkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Segala yang kami perlukan, segala yang kami doakan, Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan sebagaimana kami boleh ada, kami percaya semua berkat penyertaan Tuhan yang sempurna dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Maka siang hari ini Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu menuntun setiap hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji Tuhan, urapan kuasa kemuliaan Tuhan, Tuhan curahkan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Sama-sama kita nyatakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana Tuhan. Dengan segenap hati kita mau nyatakan bagi Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Yang terkasih, kami persilakan Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji
memuliakan namamu, memuliakan, memuliakan namamu, memuliakan, memuliakan namamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namamu, di situ Engkau ada. Dan di dalam hadirat-Mu kami diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah Engkau yang teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan terlebih kami akan meluangkan waktu di dalam berdiam diri saat teduh dan doa, disertai dengan perjamuan kudus. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan perubahan pasti terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi dan selamat datang di dalam ibadah, doa dan perjamuan kudus, di mana seperti saya katakan, saya hanya khotbah sebentar saudara, tapi saya akan menuntun saudara dalam kita mau berdoa hari ini, berdiam diri dengan lama ya, tidak sebentar tapi lama hari ini. Karena kalau hari Minggu kan kita dengar firman, kita ibadah, tapi hari biasa ini kita mau berdiam diri, kita mau berdoa. Dan ada satu ayat penting yang saya mau bagikan bagi saudara, 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri. Katakan bersama saya, berdiam diri. Berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri. Katakan bersama saya, berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi ibadah berkata-kata kepada diri sendiri itu bagian dari doa saudara. Ya, jadi Daud sering berkata-kata kepada dirinya sendiri, alias ngobrol sama dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau stres, hai jiwaku? Mengapa engkau merasa insecure, hai jiwaku? Ya, mengapa engkau merasa rendah diri, hai jiwaku? Daud berkata-kata kepada dirinya sendiri. Jadi kalau saudara ngobrol sama dirinya sendiri, saudara jangan merasa gak waras. Kadang-kadang kita ngerasa, kok kita ngobrol sendiri, apa ini udah anget ya? Ya, saudara jangan merasa ya ini kayak orang gila. Karena bercakap-cakap dengan diri sendiri itu penting justru. Justru saudara harus lakukan itu. Kita harus introspeksi ya diri kita, dan di dalam doa menenangkan diri kita. Karena Daud berulang-ulang dia berkata-kata, berbicara kepada dirinya sendiri dalam jurnal doanya yang disebut sebagai Mazmur. Jadi hari ini saya akan mengajak saudara, ya saudara, ayo kita lihat 7 hari ke belakang dan tangkap diri saudara. Tangkap dirimu ketika engkau stres, ketika engkau tertekan, engkau gelisah, tanya kepada dirimu, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kalau ada kegelisahan, kalau ada rendah diri, kalau ada insecure, kalau ada ketakutan, kalau ada kepanikan, kalau ada kekhawatiran, kita mau hari ini jaga hati kita. Kita katakan jagalah hati dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jaga hati, pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran dan perasaan itu akan memancarkan yang namanya kehidupan. Pikiran yang sama, perasaan yang sama akan menghasilkan pengalaman hidup yang sama, nasib yang sama, dan hidup yang sama, dompet yang sama, keuangan yang sama, saldo yang sama, karir yang sama, pekerjaan yang sama, kebiasaan yang sama, dan masa depanmu gampang ditebak. Masa depanmu akan sama seperti masa lalu, betul atau betul? Kalau orang pikirannya dan perasaannya sama terus, insecure, rendah diri, merasa gak layak, merasa bersalah, merasa gak dicintai, merasa kesepian, merasa kotor,
maka perasaan-perasaan tersebut akan menghasilkan tingkah-tingkah laku yang gampang ditebak, ya. Menghasilkan pola pikir, pola perkataan yang gampang ditebak. Maka masa depanmu akan sama dengan masa lalu, gampang ditebak, gak ada perubahan sama sekali. Tapi hari ini kita doa, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada perubahan terjadi. Kalau perubahan terjadi artinya masa depan saudara gak sama dengan masa lalu. Dan kalau kita mau masa depan kita beda sama masa lalu, ubah hati kita, ubah pikiran dan perasaan kita. Biarlah hari ini pikiran kita dan perasaan kita adalah pikiran dan perasaan Kristus. Jadi saya akan mengajak saudara, bentar lagi ini tangkap diri saudara. Ketika engkau khawatir, engkau stres, ketika engkau bentak anak, ketika engkau banting pintu, ya mungkin ketika engkau bengong sendirian, meratapi nasib, mungkin 2 hari lalu, 3 hari yang lalu. Tangkap dirimu saat kau lakukan itu. Dan hari ini kita akan lakukan itu. Saudara, nanti saya akan minta tutup mata dan lihat 7 hari ke belakang ini. Tangkap diri saudara ketika engkau dikuasai emosi negatif. Dan katakan kepada jiwamu, mengapa engkau khawatir hai jiwaku, mengapa engkau stres. Dan apapun yang di bawah sadar tersebut kita mau singkapkan kepada terang. Dan saudara harus akui, kalau saya stres akui, gak usah disembunyiin, gak usah jaim-jaim. Ngomong sama diri sendiri. Bahwa engkau akui, saya tertekan, saya gelisah, saya insecure, saya khawatir. Kalau saudara mau berubah, saudara harus telanjangi semua perasaan negatif tersebut. Kau singkapkan kepada terang. Baru setelah engkau sadari apa yang kau tidak sadari tersebut, yang mengendalikan dirimu, yang kau tidak sadari selama ini, maka akan ada perubahan. Kalau kau percaya, kau lihat masa depan akan berubah. Itu masa lalu saya. Dan stres, gelisah, khawatir, itu adalah emosi-emosi dari masa lalu. Tapi kalau saudara tahu masa depan akan berubah dan beda dengan masa lalu, akan ada sukacita, akan ada optimis, akan ada damai sejahtera, akan ada ketenangan batin. Dan kalau saudara disiplin lakukan itu terus menerus, maka saya percaya perubahan akan terjadi. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena kalau saudara berubah, dompet pasti berubah. Aminnya kencang kalau dompet. Keuangan pasti berubah. Kesehatan pasti berubah. Nasib pasti berubah. Rezeki pasti berubah. Tapi jangan minta rezeki dulu. Minta berubah dulu. Karena kalau saudara berubah, semuanya akan. Saudara harus jadi manusia yang berbeda dulu. Nah itu dia. Manusia yang berbeda, yang disempurnakan serupa dengan Yesus. Diperbaharui dari hari ke hari. Yang siap katakan amin. Jadi Daud itu seperti keluar dari dirinya sendiri, dan saya minta saudara lakukan itu sekarang. Ya, saudara keluar dari program bawah sadar saudara, insecure, patah hati, luka batin, merasa gagal, dan lain sebagainya. Saudara keluar dari program tersebut dan lihat diri saudara dari luar. Seperti keluar dari akuarium kaca. Karena kalau saudara berada terus dalam akuarium kaca, maka engkau gak bisa berubah. Karena engkau gak bisa lihat apa-apa. Dan hari ini saya berdoa setelah saudara program ulang bawah sadar kita di dalam doa, dalam berdiam diri, dalam hadirat Tuhan, engkau akan memiliki suara hati yang baru. Dulu suara hatinya insecure, kamu pasti gagal. Saya yakin saudara pasti pernah ngalamin itu, ya. Ada suara hati yang menuduh, betul atau tidak? Mendakwa, betul nggak? Ada yang mendakwa kita, mendakwa kamu nggak layak, kamu jelek, kamu nggak ada yang suka sama kamu, ya kamu pasti nggak akan berhasil, kamu pasti gagal, kamu kotor, nggak ada yang suka sama kamu. Itu kata-kata yang mendakwa. Dan hari ini saya berdoa ada suara hati yang baru. Yang mengatakan kepada saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Ada suara hati yang baru yang akan berkata kepadamu, kamu pasti bisa. Kamu pasti berhasil. Kamu pasti tetap naik dan bukan turun. Dan kalau kita tekun lakukan itu, kalahkan Goliat. Kalahkan program bawah sadar tersebut. Dan saudara rajin harus tekun lakukan itu. Karena saudara aku yang terkasih, gak ada orang yang rendah diri secara tiba-tiba. Betul atau tidak?
Nggak ada orang yang insecure secara tiba-tiba, nggak ada orang yang merasa dirinya tidak layak secara tiba-tiba. Itu diprogram. Dari masa kecilnya, ya mungkin orang tua mengatakan kepadanya kamu tidak layak, mungkin teman mengatakan kamu jelek, mungkin ada orang yang mengatakan kamu nggak akan berhasil, kamu gagal, mungkin guru yang mengatakan ya kamu nggak akan mungkin bisa berhasil. Maka itu menjadi suara hatinya. Betul atau tidak? Itu jadi suara hatinya yang mendakwa, yang menghukum dia. Saya gak akan berhasil, gak ada yang suka sama saya, gak ada yang cinta sama saya kesepian, gak ada yang perhatikan saya pasti gagal, dan lain sebagainya. Saya gak akan sembuh, saya pasti sakit terus menerus dan penyakit ini tidak akan sembuh. Kalau saudara keluar dari program bawah sadar tersebut, lihat dari luar dirimu, mengapa engkau gelisah hai? Jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau merasa rendah diri? Mengapa engkau merasa tidak layak? Mengapa engkau merasa kesepian? Katakan kepada jiwamu, engkau berharga di mata Tuhan. Katakan kepada jiwamu, engkau lebih dari pemenang di dalam Kristus. Dan saudara siap lakukan itu? Haleluya. Saya minta saudara sekarang kita masuk di dalam doa, dan ini adalah waktu yang sakral. Dan jangan kita meremehkan waktu untuk berbicara kepada diri sendiri, kepada Allah. Karena seringkali kita terlalu sibuk, saudara. Kita terlalu sibuk dan kita ngurusin apa yang ada di luar. Kita gak perhatikan apa yang di dalam. Akhirnya yang di dalam teriak nantinya. Dan kita mau urus sekarang yang ada di dalam, saudaraku. Dan masuk ke dalam pikiran, perasaan kita. Yang siap katakan amin. Haleluya. Saya minta saudara sekarang duduk tegak dalam hadirat Tuhan. Kita duduk tegak. Tenangkan dirimu dan tutup matamu sekarang. Dalam hadirat Tuhan. Berbicara kepada Allah. Berdiam diri. Berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Dan perintahkan tubuh saudara untuk tenang, perintahkan diri saudara untuk tenang di dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita mau berdiam diri dan ambil waktu untuk dirimu saat ini, me time bersama dengan Tuhan hari ini. Dan tidak boleh ada yang mengganggu, ini antara engkau dengan Tuhan. Kau mau bercakap-cakap dengan diri sendiri dan dengan Allah. Dan hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat 7 hari terakhir ini, seminggu terakhir ini. Apakah ada engkau jatuh? Apakah ada engkau balik kepada manusia yang lama, kepada emosi yang lama, kepada pola pikir yang lama? Dimanapun kau berada, ingat 7 hari terakhir ini. Mungkin kau berada di rumah, di dapur, di kantor, di tempat kerja. Dan ingat bersama siapa engkau saat itu. Mungkin suami, istri, anak, rekan kerja, mungkin atasan. Dan lihat dirimu, tangkap dirimu ketika engkau kembali kepada manusia yang lama. Ketika engkau kembali lagi merasa insecure, apakah engkau ada ketakutan saat itu? Apakah ada kekhawatiran saat itu? Apakah ada kegelisahan? Mungkin kau merasa kesepian, mungkin kau merasa kau tidak akan berhasil, mungkin kau merasa kau tidak akan pernah sembuh. Tangkap dirimu ketika kau jatuh dan koreksi dirimu, kembali lagi kepada manusia yang baru. Dan kalau engkau jatuh, jangan terlalu keras terhadap dirimu. Karena sudah terlalu lama kita hidup dalam program tersebut. Sudah terlalu lama kita hidup di dalam perasaan tersebut.
Sudah terlalu lama kita merasa tidak layak. Kita merasa tidak bisa. Kita merasa tidak mampu. Dan saat ini ketika engkau melihat dirimu kembali kepada frekuensi manusia yang lama, coba lihat reaksimu saat itu. Kau bereaksi terhadap ketakutan. Kau bereaksi terhadap kegelisahan. Kau bereaksi terhadap kepanikan. Lihat reaksimu ketika engkau takut. Lihat reaksimu. Mungkin kau marah saat itu. Mungkin kau overthinking saat itu. Mungkin kau scrolling sosial media terlalu lama saat itu. Mungkin kau menonton TV terlalu lama saat itu. Mungkin kau berlaku kasar terhadap orang-orang di sekitarmu saat itu. Itu adalah reaksi manusia yang lama, yang tidak percaya, yang tidak diperbaharui, yang merasa gagal, yang merasa bahwa masa depan akan seperti masa lalu, sehingga tidak ada perubahan. Tidak ada kuasa Tuhan dan tidak ada mujizat. Itu manusia yang lama. Lihat reaksimu saat itu. Lihat bagaimana engkau bereaksi. Dan lihat bagaimana orang-orang di sekitarmu saat itu memandangmu. Mungkin kau meluangkan waktu dengan orang-orang di sekitarmu, di tempat kau bekerja, di rumahmu. Mungkin rekan-rekan kerja, mungkin keluargamu yang melihat engkau dari kacamata manusia lama. Dan kau terpancing. Kau balik kepada manusia yang lama. Kau berusaha memenuhi gambar atau cetakan manusia di mata orang lain. Kau berusaha memenuhi gambar mengenai dirimu menurut memori orang lain mengenai engkau di masa lalu. Sekali lagi lihat reaksimu saat itu. Lihat reaksimu, lihat perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu, perhatikan. Lihat bahkan bahasa tubuhmu saat itu. Lihat bagaimana engkau bernafas saat itu, bagaimana engkau bergerak saat itu, bagaimana engkau bercakap-cakap saat itu, bagaimana engkau bertingkah laku saat itu. Dan ini adalah saat di mana kau berkata kepada jiwamu, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau balik ke manusia yang lama, hai jiwaku? Mengapa engkau meratapi nasib lagi, hai jiwaku? Mengapa engkau tidak percaya lagi, hai jiwaku? Mengapa engkau menganggap bahwa masa depan akan sama dengan masa lalu? Dan sampai berapa lama kita mau hidup kita diperangkap oleh masa lalu? Sampai berapa lama kita mau terperangkap dalam masa lalu yang tidak ada perubahan? Sekarang ini taruh tanganmu di dada. Berbicaralah kepada dirimu dan kepada Allah. Katakan kepada jiwamu,
Mengapa engkau gelisah, tertekan, merasa rendah diri, insecure, panik, merasa kesepian, merasa tidak ada orang yang memperhatikan dan mengasihanimu. Berkata-katalah kepada jiwamu saat ini dan tarik nafas dalam-dalam dalam hadirat Tuhan. Berkata-katalah pada jiwamu saat ini. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Mungkin saat ini engkau melihat dirimu, mungkin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu engkau jatuh. Kau kembali khawatir, gelisah, kembali kepada mode manusia yang lama. Tapi hari ini kau kembali kepada pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran, perasaan Kristus. Bukan pikiran merasa tidak layak. Bukan pikiran merasa insecure. Bukan pikiran yang merasa bahwa masa depan akan seperti masa lalu. Bukan pikiran yang merasa gagal. Tapi pikiran berkemenangan. Pikiran yang diurapi. Kristus yang diurapi. Perasaan Kristus. Perasaan yang diurapi. Sekali lagi saat ini, keluar dari dirimu dan lihat dirimu dari luar. Lihat dirimu dari luar. Jangan melihat dari dalam. Keluar dari program tersebut. Program bawah sadar yang membuat engkau merasa gagal. Merasa rendah diri, merasa tidak layak, merasa tidak akan sembuh.
keluar dari program tersebut, lihat dirimu dari luar. Mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tidak percaya? Sadarilah engkau bukan program tersebut. Kau lebih besar dari perasaan rendah diri tersebut. Kau lebih besar dari perasaan insecure tersebut. Kau lebih besar dari ketakutan. Kau lebih besar dari segala kekhawatiran tersebut. Dan jangan mau bereaksi lagi dari manusia lama tersebut. Jangan mau bereaksi dari rasa tidak layak tersebut. Jangan mau bereaksi dari rasa kesepian tersebut. Jangan mau bereaksi dari rasa tidak ada yang mencintaiku tersebut. Katakan kepada jiwamu, itu bukan saya. Katakan kepada jiwamu, itu bukan saya. Itu bukan diriku. Itu bukan pikiran dan perasaan Kristus. Sekali lagi taruh tanganmu di dada dan katakan kepada jiwamu, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Hai jiwaku. Saat engkau berada di dalam manusia yang lama, kau bereaksi dari manusia yang lama. Kau terperangkap di masa lalu. Kau terperangkap di program bawah sadar tersebut. Kau terperangkap dalam penjara tersebut. Dan sekarang percayalah, engkau lebih besar dari penjara tersebut. Kau lebih besar dari masa lalumu. Keluar dari program tersebut dan lihat dirimu dari luar. Dan taruh tanganmu di dada sekali lagi. Dan tanya kepada jiwamu saat ini. Tanya kepada manusia baru saat ini. Bagaimana seharusnya saya bereaksi saat itu? Tanya kepada jiwamu. Tanya kepada manusia yang baru. Bagaimana seharusnya saya bereaksi saat itu? Dan kau akan melihat kau memiliki pilihan-pilihan yang baru. Terperangkap dalam pilihan yang lama. Karena manusia lama hanya bisa marah dan hanya marah. Manusia lama hanya bisa teriak dan hanya teriak. Manusia lama hanya dapat jawab kasar dan hanya jawab kasar. Dia tidak punya pilihan karena dia sudah terprogram. Tapi engkau hari ini adalah manusia baru. Tanya kepada manusia baru itu, tanya kepada hatimu. Bagaimana seharusnya saya bereaksi saat itu? Mungkin tidak seharusnya saya banting piring, tidak seharusnya saya banting pintu, tidak seharusnya saya teriak. Tidak seharusnya saya menangis dan meratapi nasib, tidak seharusnya saya merasa insecure, tidak seharusnya saya merasa saya tidak akan sembuh. Ambil waktu sekarang, tanya kepada jiwamu. Tanya kepada jiwamu. Kau lihat ada pilihan yang lain. Ada pilihan yang lain, ada jalan yang lain. Gak harus teriak, gak harus marah. Gak harus merasa insecure, gak harus merasa tidak ada orang yang mengasihiku. Ada alternatif lain. Manusia baru memiliki pilihan-pilihan yang baru. Dan jangan mau terperangkap oleh manusia yang lama, yang pilihannya hanya terbatas, reaksinya hanya terbatas. Tapi manusia baru
penuh kemuliaan, diperbaharui dari hari ke hari. Ambil waktu sejenak saat ini. Tanya kepada jiwamu. Tanya kepada jiwamu. Bagaimana seharusnya saat itu saya bereaksi. Dan lihat dirimu bereaksi dari manusia yang baru. Bereaksi dari iman. Bereaksi dari kasih. Bereaksi dari pengharapan. Dan tanya pada dirimu sekali lagi saat ini. Tanya kepada dirimu, bagaimana iman akan bereaksi? Bagaimana kasih akan bereaksi? Bagaimana pengharapan akan bereaksi? Tanya kepada dirimu, bagaimana damai sejahtera akan bereaksi? Jangan bereaksi dari frustasi. Jangan bereaksi dari kekecewaan. Jangan bereaksi dari keputusasaan karena semuanya itu adalah program manusia yang lama. Lihat dirimu bereaksi dengan iman. Lihat dirimu bereaksi dengan anggun. Dan tidak lepas kendali, tidak frustasi, tidak kecewa. Bagaimana pengharapan akan bereaksi? Bagaimana kekuatan akan bereaksi? Karena Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Bagaimana kekuatan akan bereaksi ketika engkau lemah, engkau takut, frustasi, kecewa. Lihat bagaimana engkau bereaksi. Lihat bagaimana engkau berkata-kata. Lihat bagaimana engkau bertingkah laku. Tapi engkau kuat di dalam Tuhan. Kau kaya dengan iman dan kasih Tuhan. Dipenuhi dengan rahmat-Nya dan roh-Nya memenuhi engkau. Dan bagaimana engkau bereaksi ketika kau kaya dengan kemurahan Tuhan. Kau berlimpah dengan syukur. Berlimpah dengan kebaikan Tuhan. Pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Lihat dirimu bereaksi bukan dari kekurangan, tapi kepenuhan. Lihat dirimu bereaksi bukan dari kekurangan, tapi kelimpahan. Limpah dengan syukur, limpah dengan kebaikan Tuhan, limpah dengan iman, limpah dengan roh Allah.
Dan tanya kepada dirimu sekarang, bagaimana seharusnya saya bereaksi? Biar ada gambar baru dalam dirimu, ada citra baru dalam dirimu. Ada image baru, ada gambar baru mengenai dirimu. Kau tidak lagi bereaksi dari manusia yang lama. Kau tidak lagi bereaksi dari frustasi, putus asa, dan kekecewaan. Kau tidak lagi bereaksi dari perasaan insecure. Kau tidak lagi bereaksi dari merasa kesepian dan tidak ada yang mengasihiku. Tapi engkau kaya akan kasih Allah, akan rahmat Allah. Kau akan bereaksi dari kelimpahan dan bukan kekurangan. Ambil waktu di dalam hadirat Tuhan. Tanya kepada dirimu dan hatimu akan menjawab. Tarik nafas dalam-dalam di dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini taruh tanganmu di dada dan berjanjilah kepada hatimu, saya tidak akan bereaksi lagi demikian. Saya tidak akan lagi membiarkan manusia lama mengambil alih. Manusia lama menyelinap dan membajak mulutmu, membajak pikiranmu, membajak perkataanmu, membajak tingkah lakumu, dan membajak keputusan-keputusan hidupmu. Dan berjanji kepada dirimu saat ini, aku tidak akan ambil keputusan apapun dari manusia yang lama. Aku tidak akan ambil keputusan apapun dari frustasi, dari kekecewaan, dari keputusasaan. Aku hanya buat keputusan dari manusia yang baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama yang penuh dengan kekecewaan, frustasi, keputusasaan. Manusia lama yang penuh dengan perasaan insecure, merasa gagal. Manusia lama yang takut,
yang khawatir, manusia lama yang gelisah, manusia lama dengan segala pikiran dan perasaan yang lama. Sekali lagi saat ini, mari kita buat komitmen. Saya gak akan kembali ke sana. Saya tanggalkan manusia yang lama. Saya gak mau menjadi seseorang yang bukan diri saya sebenarnya, yang adalah manusia baru. Saya gak mau jadi orang itu. Tapi saya memilih manusia baru. Saya mengenakan manusia baru. Saya memilih Kristus yang ada di dalamku. Kristus yang ada di dalamku. Pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang ada di dalammu. Pengharapan akan kemuliaan. Dan saat ini saya mengajak saudara, setelah kita sudah mengkoreksi masa lalu dan kita sudah menangkap diri kita ketika kita jatuh dan mengkoreksinya, sudah kita mengatakan kepada jiwa kita, mengapa engkau khawatir, gelisah, tertekan? Sekarang adalah waktunya engkau lihat dirimu di masa depan. Sekarang adalah waktunya kau memilih siapa dirimu di masa depan. Kembali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Perintahkan tubuhmu untuk tenang. Dan sekali lagi, lihat dirimu di masa depan. Pribadi siapa yang kau pilih di masa depan? Dan saya menantang saudara saat ini. Lihat dirimu di masa depan bersama dengan jawaban-jawaban doamu. Apa yang kau mau ubah dalam hidup ini sekarang ini? Apa yang kau mau ubah? Karena manusia baru percaya masa depan tidak akan sama dengan masa lalu. Masa lalu sudah terkubur, sudah mati bersama Kristus. Apa yang kau mau ubah di masa depan? Mungkin kau mau mengubah pikiranmu, perasaanmu. Mungkin kau mau mengubah keuanganmu. Mungkin kau mau mengubah kesehatan mentalmu. Mungkin kau mau mengubah kesehatan tubuhmu. Mungkin kau mau mengubah keuangan perusahaanmu. Apa yang kau mau ubah di masa depan? Semuanya itu akan terjadi kalau engkau menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu yang akan disertai dengan jawaban doa tersebut.
Manusia yang baru itu cocok dengan semua jawaban doa tersebut. Manusia baru itu memang ditakdirkan untuk menerima jawaban-jawaban doa tersebut. Dan saat ini di dalam hadirat Tuhan, saudaraku yang terkasih, lihat dirimu beserta jawaban doamu. Lihat dirimu sudah sembuh. Karena manusia baru itu tidak akan mengidap penyakit tersebut. Lihat dirimu berkelimpahan. Karena manusia baru itu tidak kekurangan. Lihat dirimu berkemenangan. Manusia baru itu bukan mental pecundang. Lihat dirimu di masa depan lihat dirimu sudah menempati rumah tersebut. Walau engkau belum mengalaminya. Lihat dirimu sudah memiliki aset tersebut. Lihat dirimu sudah disembuhkan dan beraktivitas seperti semula. Lihat dirimu sudah tidak perlu memakan obat tersebut. Lihat dirimu sudah menempati kantor yang baru tersebut karena kau dipromosikan. Lihat dirimu sudah memiliki gaya hidup tersebut yang kau doakan kepada Tuhan. Lihat dirimu beserta jawaban doamu. Itulah manusia yang baru. Itulah dirimu yang sebenarnya. Manusia lama sudah mati, tapi manusia baru bangkit bersama Kristus. Lihat dirimu dengan jawaban-jawaban doamu tersebut. Dan ambil nafas dalam-dalam di dalam hadirat Tuhan. Ajarkan kepada tubuhmu untuk menerima gambar baru ini. Untuk menerima identitas yang baru ini. Ajarkan kepada tubuhmu untuk terbiasa dengan manusia yang baru ini, dengan citra yang baru ini, yang tidak sakit-sakitan, yang tidak berkekurangan. Tarik nafas dalam-dalam sekali lagi. Perintahkan tubuhmu. Merasalah nyaman. Jadilah nyaman dengan citra baru ini. Terima, berserah. Berserah. Jangan ragu, jangan bimbang. Tapi percayalah, terima, berserah. Berserah kepada gambar yang baru ini. Berserah kepada image mengenai dirimu yang baru ini. Dan katakan kepada jiwamu, itulah diriku, itulah aku. Bukan manusia yang lama, yang tidak meraih segala janji Tuhan. Tapi manusia baru mewarisi janji-janji Tuhan. Kau hidup dalam realita yang berbeda, pikiran berbeda, perasaan berbeda, frekuensi berbeda, identitas yang berbeda, kepribadian yang berbeda. Identitasmu adalah Kristus yang diurapi,
yang mati, yang bangkit, yang mengalami perubahan, kematian, kebangkitan. Itulah identitasmu. Masa lalu tidak akan mendefinisikanmu mulai sekarang ini. Engkau didefinisikan oleh masa depan yang berkemenangan. Masa depan yang penuh kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Merasa nyamanlah dengan identitas yang baru ini. Merasa nyamanlah dengan melihat dirimu bersama dengan jawaban-jawaban doamu ini. Jangan merasa tidak layak. Engkau layak diberkati. Engkau layak memperoleh semua itu. Engkau layak disembuhkan. Kau layak berkelimpahan. Kau layak berkemenangan. Jangan merasa tidak layak. Terima, tarik nafas dalam-dalam, berserah. Ajarkan kepada tubuhmu, inilah dirimu yang baru. Kau akan berkata-kata dari situ. Kau akan berpikir dari situ. Kau akan merasa dari situ. Kau akan berjalan dari situ. Kau akan bertingkah laku dari channel manusia baru ini. Dan terimalah itu sebagai identitasmu yang baru saat ini. Biar kita dibersihkan dari segala racun manusia lama, pikiran dan perasaan manusia yang lama. Hari ini engkau detox dari segala toksik manusia yang lama. Terima identitasmu sebagai manusia yang baru. Masa depan yang diubahkan adalah identitasmu saat ini. Itulah dirimu. Itulah kepribadianmu. Bukan masa lalu. Bukan masa lalu. Bukan masa lalu. Bukan masa lalu. Tapi masa depan yang penuh kemuliaan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Kau berada di dalam zona manusia baru, zona kuasa dan mujizat, zona potensial, zona di mana semua kemungkinan bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Masa lalu bisa berubah. Masa lalu bisa berhenti. Masa lalu bisa berubah. Dan engkau bukan dirimu masa lalu. Kau adalah potensi masa depan yang penuh mujizat, peluang, penuh dengan kemungkinan. Dan hal yang mustahil bisa terjadi. Kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lihat dirimu di masa depan. Lihat dirimu, keuanganmu sudah berubah. Kesehatanmu sudah berubah. Nasibmu sudah berubah. Energimu sudah berubah. Lihat dirimu di masa depan. Lihat dirimu di masa depan. Dan biarlah masa depan ini yang mendefinisikanmu.
Izinkan potensi-potensi tersebut yang mendefinisikanmu. Izinkan peluang-peluang tersebut yang mendefinisikan siapa dirimu. Bukan masa lalu, tapi potensi masa depan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lihat dirimu sekali lagi, kau sudah sembuh. Lihat dirimu sudah bersama dengan jawaban doamu tersebut. Lihat masa depan sudah berubah. Dan masa lalu sudah berhenti. Dan hari ini saya memperkenalkan dirimu dengan kepribadian yang baru. Saya memperkenalkan dirimu dengan manusia yang baru. Itulah dirimu. Tanggalkan manusia yang lama, tolak manusia yang lama, tanggalkan identitas yang lama. Terima identitas yang baru. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam dalam hadirat Tuhan. Terima. Dan berserah kepada identitas yang baru ini, identitas yang penuh kemuliaan ini. Berserah kepada pikiran dan perasaan yang baru tersebut. Tanggalkan manusia lama. Dan terakhir ini, saya mengajak saudara untuk melihat 7 hari ke depan. Lihat dirimu di rumah, di kantor, di kelas, di jalan, di mobil, di motor. Lihat dirimu sebagai manusia baru. Dan lihat dirimu, kau akan berkata-kata dengan pola yang berbeda. Kau akan bersikap dengan pola yang berbeda. Kau akan bertingkah laku dengan pola yang berbeda. Karena engkau telah memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Manusia baru. Manusia baru. Manusia yang baru. Bagaimana ia akan berkata-kata? Bagaimana ia akan berjalan? Bagaimana ia akan bertingkah laku? Bagaimana ia akan bereaksi, bagaimana ia akan menjawab. Tanya itu kepada dirimu saat ini. Tanya itu kepada hatimu saat ini. Manusia yang baru. Manusia yang baru. Didefinisikan boleh hanya dengan masa depan, bukan masa lalu. Manusia baru didefinisikan dengan masa depan dan bukan masa lalu. Manusia yang baru dikendalikan, didikte, bukan oleh keputusasaan dan kecewaan, bukan oleh ketakutan, tapi iman, tapi pengharapan, kekuatan, kemuliaan, kehormatan, dan kasih. Manusia
yang baru. Manusia yang baru. Pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Dan selagi engkau melihat dirimu dan mendefinisikan dirimu dari masa depan, perubahan sedang terjadi. Roh, jiwa, bahkan tubuhmu, bahkan biologimu akan berubah. Bahkan fisikmu akan berubah. Manusia yang lama ditanggalkan. Kenakan manusia yang baru. Dan sekarang terakhir, lihat dirimu sekali lagi di masa depan. Kau tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu, tapi masa depan. Dan tarik nafas dalam-dalam sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Dan yang terakhir saat ini, tanya kepada dirimu, ketika engkau sudah menerima jawaban doa tersebut, kau sudah menerima jawaban doamu tersebut, kau sudah bersama dengan jawaban doa tersebut, tanya kepada dirimu, apa yang kau rasakan saat ini? Apa yang kau rasakan saat ini? Tanya kepada dirimu. Bagaimana rasanya mendapatkan jawaban doa tersebut? Kau tidak lagi sakit, kau sudah disembuhkan. Kau sudah mendapatkan jawaban doa tersebut. Kau sudah tinggal di rumah tersebut. Kau sudah mengendarai mobil tersebut. Kau sudah menempati jabatan tersebut. Kau sudah mencapai target tersebut. Tanya kepada jiwamu, tanya kepada hatimu, bagaimana rasanya ketika doa saya dijawab oleh Tuhan. Tidak ada frustasi, tidak ada kekecewaan, hanya ada sukacita. Tidak ada lagi kegelisahan, ada damai sejahtera. Tidak ada lagi kegalauan, yang ada adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Setelah engkau melihat dirimu dengan jawaban doamu, sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Dan mengucap syukurlah. Dan percayalah engkau telah menerimanya sekarang. Sekarang. Saat ini juga. Karena alam roh tidak mengenal waktu. Manusia baru itu tidak takluk oleh waktu. Kau tidak perlu menunggu mengalami baru mengucap syukur. Kau tidak perlu menunggu mengalami baru bersuka cita. Bersuka cita sekarang juga. Mengucap syukur sekarang juga. Kau sudah terima itu sekarang.
Kau sudah terima itu sekarang. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan kamu akan menerimanya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan kamu akan menerimanya. Dan kalau engkau percaya engkau telah menerimanya, sekali lagi tarik nafas dalam-dalam, taruh tanganmu di dada dan terima itu. Bersukacita sekarang, mengucap syukur sekarang. Itulah manusia yang baru. Manusia yang baru yang sudah diubahkan. Manusia yang baru yang sudah terima janji-janji Tuhan. Dan tanya kepada hatimu saat ini. Manusia baru ini yang sudah menerima janji Tuhan, yang sudah mengucap syukur, yang sudah bersukacita. Tanya kepada hatimu, bagaimana dia akan bercakap-cakap, bagaimana dia akan berbicara, bagaimana dia akan bersikap, bagaimana dia akan bertingkah laku, bagaimana dia akan berjalan, bagaimana dia akan merasa. Kebiasaan-kebiasaan apa yang kira-kira akan dimiliki oleh manusia baru ini? Apakah ia akan gelisah? Apakah ia akan takut? Karena manusia baru ini akan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru, rutinitas yang baru, selera yang baru, kesukaan-kesukaan yang baru, perbuatan-perbuatan yang baru. Dan biarkan dirimu dipimpin dari situ. Tanya kepada hatimu sekarang. Tanya kepada hatimu sekarang. Dan berjanji hari ini dan seterusnya akan berjalan, bersikap, berkata-kata dari manusia baru ini. Dari manusia baru ini. Saya telah menerimanya. 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 Dan kalau kau percaya, kau sudah menerimanya. Dan kalau kau bersedia untuk berkata-kata, bersikap, bertingkah laku, berpikir, merasa sesuai dengan identitas yang baru ini, yang sudah menerimanya itu, kau boleh buka matamu dalam hadirat Tuhan dan berjanji mulai hari ini aku akan dikendalikan oleh manusia baru ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di pikiran, di rencana, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ku di tangan, ku di tanganmu, ku di
Diriku di tanganmu, Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita angkat tangan kita dalam hadirat Tuhan. Katakan bersama saya dalam nama Yesus. Aku percaya, aku telah menerimanya. Dalam nama Yesus, aku percaya, aku telah menerimanya. Dan aku akan berjalan, aku akan berbicara, aku akan berpikir, aku akan bersikap seperti aku telah menerimanya. Dan aku percaya, aku telah menerimanya. Manusia baru lebih besar dari waktu. Alam roh tidak mengenal jarak, tidak mengenal waktu. Aku percaya, aku telah menerimanya. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, ku di tanganmu, ku di hati, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada siang hari ini untuk menerima kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kepada yang terkasih kami persilakan Bapak Pendeta Dr. Karisto Pariaji. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersyukur ya Tuhan, oleh perjamuan kudus ini kami diingatkan, kami dijadikan baru oleh tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengingat di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa yang tiada taranya. Sebab tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, darah-Mu adalah benar-benar minuman. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku
agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh belor Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna. Pernafasan, antibodi, imunitas, pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu dan percaya engkau sudah disembuhkan. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus aku percaya. Aku tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus. Mari Bapak Saudara yang terkasih, setiap kita yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita menaikkan pujian, syukur bagi Tuhan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini yang sakit disembuhkan. Mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Kalau saudara bawa minyak urapan, oleskan atas kepala saudara dan percaya kau adalah ciptaan baru. Kau adalah manusia yang baru. Kau adalah yang diurapi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini kami bawa. Segala kerinduan pergumulan anak-anak-Mu, kami percaya hari ini ya Tuhan. Kami sudah menerimanya. Kami telah menerimanya dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyafaat. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati gembala sidang, pendeta Daniati Pariaji, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat, hikmat, memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Juga berkati hamba-Mu yang melayani saat ini, Mas Dwi diberkati dalam Tuhan. Juga Pak Sony kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga Tante Foni diberkati Tuhan. Juga kami doa Ibu Rosa diberkati. Juga Ibu Meni disayang Tuhan selalu. Doa Ibu Keti sembuh sehat. Berkati Ibu Yuli dan Pak Richard di Inggris, Tuhan berkati. Berkati Ibu Jenny, Tuhan berkati. Kami doa setiap kami yang hari ini seperjamuan. Kami berkumpul di bumi dan di sorga. Juga berkati Bro William yang pelayanan di Batam selalu diurapi, juga Bro Stevie. Juga berkati Ibu Yeni dan Yogo selalu diberkati Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, angkatlah tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah. Ikaristu kuriu Yesu Kristu. Kei agape tuteu. Kei koinonia. Tu agiu nematos. Meta pantenemon. Amin. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekalian sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Bagi saudara yang mau terima minyak urapan, saudara yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan
kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakan ku dijadikan